tahun belakangan ini, usaha penemuan obat dari malaria itu sendiri sangatlah intensif dilakukan. Baik dilakukan melalui penelusuran potensi anti malaria, itu dari tanaman obat tradisional, lalu ada dengan cara modifikasi obat-obat sintesis, lalu yang terakhir dengan mendesain obat yang bekerja terhadap target yang baru. Di sini dapat saya katakan bahwa target kerja pada hipoksatin itu sendiri itu di dalam sitosol plasmodium. Namun target kerja itu sendiri sebenarnya itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada pada sitosol plasmodium, ada pada vakuola digesti, lalu ada pada biologis plasmodium, lalu ada pada mitokondrial plasmodium, serta apikoplas dari plasmodium itu sendiri. Jadi di dalam sitosol plasmodium ini ada salah satu metabolisme yang berlangsung jalurnya, yaitu glikolisis. Di mana glikolisis ini salah satu yang paling efektif dan yang paling menarik bagi peneliti sebelumnya, bagi peneliti-peneliti yang sudah ada, di mana ini glikolisis ini merupakan jalur yang paling banyak digunakan, di mana di sitosol, terutama di sitosol, karena di sitosol ini itu banyak sekali enzim-enzim yang dikatakan sangat esensial yang dapat menjadi potensi target obat yang efektif. Dan dapat saya katakan bahwa beberapa jalur metabolisme itu sendiri terutama pada parasit malaria itu hampir memiliki kesamaan dengan manusia, di mana sehingga diperlukan identifikasi terhadap anti malaria yang hanya menghambat aktivitas enzim di dalam sitosol plasmodium itu. Dan dapat saya katakan juga bahwa parasit malaria itu bergantung pada jalur metabolik ini, dan untuk diproduksi energi itu diperlukan namanya enzim laktat dehidrogenase. Hipoksatin itu dimulai dari plasmodium dari falciparum, di mana plasmodium itu dibagi menjadi 4 bagian. Salah satunya ialah plasmodium falciparum. Di sini ada beberapa metabolisme parasit malaria yang terkait akan pengembangan obat. Salah satunya dapat kita lihat ialah proses metabolisme purin. Proses metabolisme purin yang saya katakan bahwa di sini dalam metabolisme purin itu dia membutuhkan bahan utamanya ialah pemecahan ATP, di mana ATP itu juga akan dipecah lagi menjadi ADP, lalu dipecah lagi menjadi AMP, dan dipecah lagi menjadi adenosin. Dan adenosin akan dipecah lagi menjadi inosin, di mana dia akan dibantu dengan nama enzim yaitu ADA. Dan inosin inilah yang akan dipecah menjadi hipoksantin dan dibantu oleh enzim PNP. Dari metabolisme purin itu maka dapat dikatakan pelabelan parasit malaria dengan hipoksatin itu digunakan untuk sintesis nukleotida purin. Jadi di sini purin dan hipoksatin itu sangatlah berkaitan dan itu merupakan turunan derivatnya, sehingga tidak dapat dipisahkan lagi, atau dapat saya artikan bahwa hipoksatin itu adalah derivat purin yang terjadi secara alamiah dan biasanya ditemukan sebagai penyusun dari asam nukleat dan memiliki autotomernya itu ialah 6-hidrokspurin.